Jumpa lagi di podcast Era Rumpi, tentu bersama saya Arya Stawa dan saya kembali bersama Ratna Paramita ya. Nah kalau kita, kalau kita sobat podcast ya, kalau kita ngomongin soal psikolog gitu ya, selama ini saya udah ngobrol banyak di beberapa tema tentang parenting, keluarga begitu sama Ratna, kemudian juga ada Mbak Lili begitu. Nah saya sempat terpikir nih mungkin sekitar 2 bulan lalu selama ketunda nih podcast Era Rumpi. Sebetulnya kalau memang seorang psikolog bisa membantu permasalahan psikologi atau psikis dari seseorang begitu, bagaimana kalau psikolognya yang punya masalah? Nah, kebetulan Ratna ini pernah mengalami trauma begitu ya Naya? Iya, kurang lebih kejadian yang akhirnya sedikit membuat trauma gitu. Nah, begitu. Jadi kita coba telaah nih ya. Saya mencoba istilahnya apa ya, kita ngobrol, dan ini tentunya seizin dari Ratna sendiri. Iya. Tentu. Karena saya nggak mau membangkitkan traumanya, tapi kita coba sharing gitu ya. Mungkin dari sobat juga pernah mengalami hal-hal yang kurang lebih serupa, tapi dalam beda angle atau beda cerita begitu. Betul. Mungkin bisa diceritain dulu permasalahannya. Oke, jadi mungkin banyak kayak yang ini, gimana ya kalau psikolog yang mengalami trauma ya? Karena kan kadang psikolog itu adalah orang yang biasanya membantu orang untuk melewati fase-fase sulitnya gitu. Gimana kalau psikolog yang mengalami fase sulit gitu? Nah itu mungkin ini di sini saya akan sedikit sharing ke teman-teman gitu. Jadi ketika itu tahun 2016 saya pernah mengalami kejadian, saya mengalami kecelakaan mobil lah bersama teman-teman saya gitu. Di situ dari kecelakaan itu banyak hal yang berimbas pada akhirnya. Dari saya mengalami cedera fisik, jadi tangan saya mengalami sedikit keretakan di tangan sehingga harus bed rest sekitar kurang lebih 2 bulan. Jadi tangannya itu tidak bisa digunakan lah intinya, karena harus menunggu tulang itu tumbuh sempurna gitu. Jadi kan ada keretakan sehingga tidak dilakukan operasi, karena kata dokter itu bisa nyambung dengan sendirinya, tapi harus istirahat total gitu. Jadi dari kecelakaan itu saya mengalami banyak hal lah ya, fase-fase sulit yang saya bilang itu adalah fase sulit karena memang kejadiannya mendadak sekali dan hal semua terasa begitu cepat ketika kejadian itu terjadi gitu. Jadi saya mengalami kecelakaan mobil tunggal, saat itu kecelakaan tunggal gitu. Jadi saya bersama 7 orang lainnya. Jadi dalam mobil itu ada 8 orang. Itu di mana kita mengalami kecelakaan tunggal. Jadi kita mobil terjun ke dalam 7 jurang gitu saat itu gitu. Dan di saat itu saya juga kehilangan 2 sahabat saya di mobil itu, dan itu membuat saya kayak shock, dan awalnya kayak merasa bahwa oke, semua sepertinya baik-baik saja, tapi ternyata tidak baik-baik saja, bahwa ini adalah situasi yang sangat besar ternyata, yang akhirnya membuat yaitu harus bed rest secara physically dan juga mencoba untuk menata hati ketika psikisnya ya? Betul, kesehatan mentalnya itu yang berjuang banget sih, struggle-nya di situ sebenarnya gitu. Kalau boleh tahu, ini sekali lagi ya, seizin sekali Nana. Kalau boleh tahu nih, kecelakaannya memang rata-rata ya orang pasti agak trauma juga ketika terjadi hal seperti itu. Tapi apa poinnya yang membuat sampai ini perjuangan Nana kan cukup lama ya waktu itu ya? Iya. Lebih dari setahun ya? Atau gimana? Berhasilnya untuk dalam artian kayak bisa masuk mobil lagi, ketemu dengan jalan yang serupa, itu nggak sampai setahun sih, dalam artian kayak 6 bulan itu udah cukup ya, bisa lah, kayak udah biasa masuk mobil biasa, dalam artian kayak terbiasa dengan, karena kan kejadian itu di mobil gitu. Jadi settingan dalam artian kayak lingkungan yang kurang lebih mirip dengan lokasi kejadian itu di fase-fase awal akan sangat sulit teringat lagi. Iya benar, kayak memori itu flashback lagi ke situ, apalagi suara-suara kayak benturan-benturan itu tuh kayak terasa banget gitu, kayak mengingatkan kembali. Jadi waktu itu pernah suatu kejadian, saya nonton film Final Destination. Oh iya. Di situ kan adegannya kebanyakan pada akhirnya meninggal. Iya, pada akhirnya meninggal gitu. Banyak adegan yang waktu itu adegan yang Final Destination yang pertama kalau nggak salah, yang kecelakaan pesawat itu. Nah, itu kan ketika pesawat itu mulai turbulencing gitu kan, gerubuk. Nah, suara itu membangkitkan sesuatu dalam diri saya gitu, yang tanpa saya sadari kok
nggak nyaman ya rasa di tubuh ini gitu. Jadi saya sempat menangis sampai berteriak itu dalam kondisi saya sendirian. Saat itu saya masih setelah selesai bed rest saya melanjutkan kembali sekolah saya, jadi sempat tertunda sekolahnya, terus kembali lagi melanjutkan sekolah. Dan pada malam itu tuh mau tidur, dalam kondisi mau tidur, terus nggak sengaja nonton Final Destination itu, kok nggak enak nih, nggak nyaman gitu. Tante masih teringat dengan kejadian itu gitu. Tapi akhirnya yang bisa saya lakukan adalah kayak oke, tarik nafas itu adalah hal yang berbeda gitu ya. Jadi berusaha untuk kontak realitas lagi bahwa itu adalah kejadian yang sudah lewat dan sekarang kita ada di kamar nih, kita mau tidur nih gitu. Jadi tapi tidak saya tetap membiarkan diri saya untuk merasakan semua sensasinya ya. Jadi tidak saya tolak bahwa ini rasa tidak nyaman, ini rasanya sakit sekali ya gitu. Masih kerasa kayak flashback lagi ke kejadian itu. Tapi saya tetap terima semua itu dan akhirnya mencoba menarik nafas, terus minum air, terus agak lebih tenang lagi. Terus untuk akhir-akhir ini sih sudah tidak pernah lagi untuk ketika mendengar suara-suara seperti itu tuh tidak efeknya sudah tidak begitu hebohnya seperti beberapa bulan setelah kejadian sih. 6 bulan, Ratna butuh waktu untuk memulihkan itu. Nah, tadi saya ulangi sekali lagi, poinnya apa yang membuat sampai Ratna seperti itu? Tadi sempat cerita teman ini meninggal. Apa itu jadi poin yang sampai apa karena jatuhnya atau karena meninggal atau karena apa yang membuat sampai sekali lagi ya apa yang membuat sampai menjadi sebuah trauma begitu? Banyak hal sih, jadi kayak semua kejadian itu yang akhirnya membuat kayak takut untuk terulang lagi gitu, dari kehilangan teman sampai akhirnya efek jangka panjangnya tadi 6 bulan memang fase akhirnya tidak yang fase yang 6 bulan tadi itu adalah fase-fase tidak lagi menangis, tidak lagi menanyakan, jadi kayak udah lebih menerima bahwa itu sudah pernah terjadi gitu. Tapi fase yang terjadi sampai detik ini adalah saya menjadi sangat kesulitan untuk bisa mengendari mobil gitu. Beberapa kali sudah pernah kursus mobil gitu ya, tapi tidak pernah berhasil untuk yang selalu membawa gitu. Selalu ada keinginan untuk nggak penting juga gitu, karena ada rasa kayak takut menjadi kecelakaan itu. Iya benar, jadi orang yang membuat kecelakaan itu gitu sih, lebih ke situ. Karena kan dampaknya banyak ya, kehilangan teman, terus akhirnya sekolah tertunda gitu. Banyak hal yang dampak dari kejadian itu tuh yang nggak bisa dirinci satu-satu. Jadi karena itu serangkaian satu serangkaian kejadian yang akhirnya membuat ini dampaknya nggak bagus untuk diri saya gitu sih. Oke, itu juga suatu case ya. Mungkin ada juga kurang lebihnya yang sekali lagi saya katakan serupa atau enggak, tapi kita coba lihat lagi ya dari kasusnya Ratna ini sendiri. Kalau boleh tahu emosi apa yang sebenarnya Ratna alami, dalam artian apa, rasa kecewa, penyesalan, atau sedih, atau seperti apa waktu itu? Rasa yang buat kamu tertekan istilahnya kan? Iya betul. Awal-awal ketika kejadian ya, beberapa jam setelah kejadian yang saya rasakan adalah tidak merasakan, dalam artian tidak takut, tidak apa-apa, kayak merasa bahwa semua baik-baik saja, saya bisa menangani ini sendirian gitu. Sebelum tahu bahwa ini adalah ternyata bukan sesuatu hal yang kecil gitu, karena saya kehilangan 2 teman saya di situ ya. Oh, 2 teman ya? 2 teman, 2 teman saya di situ. Jadi kayak enggak, ini baik-baik aja gitu. Karena kan semua ditutup, dalam artian kayak segala informasi itu memang ditutup dari saya karena melihat kondisi sedang tidak sehat nih gitu kan. Jadi tidak mau membuat lebih down. Ketika 1 hari, 2 hari akhirnya terbuka semua gitu. Perasaannya akhirnya kok begini ya gitu, merasa kayak sedih yang paling dirasa, sedih iya. Rasa marah itu belum muncul saat itu, masih sedih kayak kok bisa ya terjadi sama saya gitu. Kenapa ya ini bisa kejadian ya, harusnya tuh saya gini-gini nih gitu. Itu sih perasaan-perasaan kayak bertanya kenapa itu yang muncul sih. Kenapa saya harus kehilangan teman, kenapa saya yang dipilih untuk tetap selamat, dalam artian kayak gitu. Itu perasaan-perasaan yang muncul saat itu. Lalu kemudian melihat kenyataan bahwa harus bed rest selama 2 bulan, lalu planningan saya, dan artinya kan saya memang tipikal yang punya planning jangka panjang bahwa sekolah selesai kapan gitu, dan itu harus tertunda semua. Di situ sih fase yang paling beratnya, ketika semua rencana saya akhirnya harus tertunda dan akhirnya ya itu fase kayak marahnya di situ. Kecewa begitu. Kecewa dari yang sedih awalnya, bertanya-tanya, kecewa, lalu kemudian marah, ada fase marahnya juga gitu. Dan sampai akhirnya pada fase ya sudah, ini sudah terjadi gitu. Nah, maaf, sorry. Karena teman meninggal itu tadi Ratna jelaskan bahwa karena kecewa dengan plan. Betul. Tapi ada rasa penyesalan juga nggak
ngelihat kejadian kok bisa jadi gini ya, sampai harus, artinya yang merencanakan ini siapa sebenarnya jalan ini? Oh, jadi itu direncanakan bersama-sama sih sebenarnya gitu, atas kesepakatan bersama gitu. Cuman emang akhirnya ada rasa penyesalan, harusnya gini nih, harusnya nggak usah terjadi ini aja begitu. Kayak gitu. Cuman kan akhirnya ya tidak ada yang pernah merencanakan ini semua gitu, kayak terjadi begitu saja, yang seharusnya mengendari mobil siapa jadi ditukar siapa gitu, karena kita mencegah sebenarnya terjadi kecelakaannya, tapi memang kalau memang sudah harusnya terjadi ya akhirnya terjadi aja. Dan sebenarnya fase yang saya lewati itu, kalau kita lihat di ilmu psikologi gitu ya, untuk mencapai tahap penerimaan diri itu ada juga sebenarnya BR ya. Jadi ada fase-fase, ada 5 fase di dalam ilmu psikologi untuk sampai kita pada tahap penerimaan diri. Karena saya mau pelajari itu gitu ya, karena saya orang psikologi dan saya mau pelajari itu, jadi saya juga melihat nih fase-fase itu, apakah saya sudah melewati fase ini ya, apakah saya sudah melewati fase ini. Jadi fase yang pertama adalah fase kita menolak. Jadi kayak, kenapa ya ini bisa terjadi sama saya ya? Masa sih ini terjadi gitu, kayak fase-fase masih nggak percaya gitu bahwa ini terjadi gitu. Akhirnya ada fase marah, dimana fase selanjutnya adalah fase marah, dimana fase marah ini kita kayak nggak terima bahwa ini terjadi, harusnya nggak sama aku nih, harusnya dia aja yang terjadi gitu, kayak kecewa. Betul, fase-fase kecewa, marah dengan keadaan, kenapa harus aku yang patah tulangnya, kenapa bukan dia aja gitu. Lalu ada juga fase tolak menolak, kayak tawar menawar gitu, bisa nggak sih ini nggak kayak gini, bisa nggak sih aku kayak akhirnya kan sekolah saya tertunda itu kan, kayak ada fase dimana saya mengalami tawar menawar, kayak masih bisa deh sekolah dengan kondisi kayak gini, dengan tangan satu masih berbalut gitu, kayak masih bisa deh gitu. Itu ada fase kayak gitu sampai akhirnya ada fase depresi nantinya sebelum kita mencapai fase penerimaan. Fase depresi ini kayak dimana fase kita merenung kayak, oh kayak gini ya udah terjadi semua ya. Ada orang yang mengalami fase depresi yang sampai down banget, sampai akhirnya dia baru bisa menerima kondisinya. Ada juga ya mungkin dalam fase depresinya hanya singkat, hanya kayak kita dimana dibilang kalau di fase depresi ini kayak kita merenung gitu loh, bahwa semua ini udah terjadi, mau marah, mau menolak, mau denial kayak apapun tuh ini udah terjadi gitu. Yang bisa kita lakukan adalah menerima gitu. Betul. Tapi untuk beberapa ini disclaimer ya, tidak terjadi begitu saja gitu, tidak secepat itu gitu. Mungkin kalau di saya 6 bulan untuk mengolah rasanya yang tidak menyenangkan itu, sampai menerima itu masih bisa ya, meskipun efek sampingnya tadi saya takut untuk bawa mobil itu masih ada sampai sekarang, tapi itu bukan menjadi big deal aja buat saya. Jadi dalam artian kayak oke, memang saya punya masa lalu itu dan memang ketakutan saya adalah tidak berani menyetir gitu. Tapi untuk beberapa orang mungkin ada fase yang setahun baru bisa fase menerima, ada mungkin yang 2 tahun gitu, ada mungkin yang sebulan aja. Ini berlaku untuk segala kejadian ya, dalam artian tidak hanya proses kecelakaan saja, mungkin kehilangan orang kesayangan seperti meninggal dunia gitu kan, atau kejadian-kejadian mungkin banyak hal lah, tidak misalkan hubungan, hubungan atau tidak bisa mencapai sesuatu, dalam artian kayak mau sekolah di mana, cita-cita begitu, pencapaian lainnya yang akhirnya nggak kecapean. Nah, ada 5 fase ini yang perlu teman-teman sadari gitu ya. Ada 5, jadi kayak jangan jangan dilompati, dalam artian gini, ini fase memang harus dilewati sampai akhirnya kita menuju ke tahap penerimaan. Kalau misalnya seorang ternyata tiba-tiba dari depresi mengalami lagi tolak menolak, nggak apa-apa. Bisa balik lagi karena kan gitu ya? Prosesnya akan panjang, karena proses penerimaan itu bukan hal yang mudah. Bukan sangat-sangat mudah gitu. Karena kan untuk sampai pada ini sudah terjadi dan kita harus menerima semua, itu bukan hal yang mudah. Jadi kayak dari misalkan udah sampai di fase tawar menawar nih, fase marah lagi muncul, nggak apa-apa, dirasakan aja bahwa masih on the track nih gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba loncat, itu juga perlu diwaspadai, jangan-jangan kita memblok perasaan itu, sehingga yang ada malah jadi masalah yang belum terselesaikan. Jadi ketika ada sesuatu kejadian yang menyerupai, takutnya memicu itu terjadi. Gitu. Misalkan gini, saya mengalami kecelakaan nih, tapi saya merasa bahwa semua baik-baik aja, saya tidak melewati fase denial, tidak melewati fase marah, langsung menerima gitu. Mungkin baik-baik aja, tapi ketika ada kejadian lagi, bisa jadi teringat lagi dengan yang lalu, akhirnya bisa langsung drop. Dan artian drop itu mungkin langsung kesehatan mental saya nggak bagus lah intinya gitu. Jadi memang harus dinikmati prosesnya. Kalau bicara emosinya tadi saya dengar lebih besar berarti pada marah
dan sedih tadi ya. Marah, kecewa, sedih. Marah, kecewa ya, bukan penyesalan ya. Lebih besar di situ ya. Lebih besar di situ. Walaupun ada yang itu juga ya. Nah, tadi juga Ratna jelaskan bahwa ada fase-fase yang tadi 5 ya. 5 fase. Bisa aja kalaupun lompat dia bisa nggak sih balik lagi? Bisa balik lagi misalnya dalam arti tadi kan Ratna bilang kalau terlompat jangan ada yang diblok gitu. Betul. Tapi bisa aja dari sini balik lagi ke yang terlewatkan itu bisa jadi. Karena kan proses orang beda-beda. Okay. Ada yang misalkan dia dari nolak dulu, kan sudah tidak menolak lagi, tapi ke fase marah gitu atau tawar menawar, terus akhirnya dia bilang kenapa harus jadi itu lagi sih gitu, balik lagi gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma kan yang perlu dari orang ini ketika mengalami ini perlu dibimbing, perlu didampingi, disupport supaya oke, yuk kita pelan-pelan. Iya memang sudah terjadi. Gitu. Ini kan poinnya kesembuhan ini yang Ratna rasakan ini diri sendiri ya? Betul, diri sendiri yang untuk memulihkan gitu atau enggak juga sebenarnya gini. Nah ini menariknya gitu. Kan psikolog. Betul. Jadi untungnya banget nih saya sekolah psikologi, otomatis teman-teman saya kan psikolog semua ya waktu itu ya. Jadi saya didampingi sama teman-teman saya. Jadi ketika saya mulai merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan gitu, saya bisa langsung kontak teman-teman saya gitu. Jadi kita sama psikolog, kayak dokter juga butuh dokter, psikolog pun juga butuh psikolognya gitu. Jadi kayak saya nggak mau untuk bilang bahwa saya konsultasi juga sama teman-teman saya gitu. Memang tidak ke konsultasi ke psikolog yang resmi bagaimana gitu, enggak. Cuma saya memang rajin konsultasi dan sharing ke teman-teman saya gitu. Jadi kayak dibantu sama mereka bahwa mungkin gini fasenya. Nah jadi diingatkan kembali sama mereka, nggak apa-apa, dirasakan aja, perasaannya jangan ditolak. Jadi kayak gitu. Jadi itulah keuntungan saya gitu. Kenapa saya bisa melewati fase ini lebih cepat gitu dibandingkan orang lain, karena saya disupport sama teman-teman saya yang psikolog juga gitu ya. Mereka juga paham tentang psikologi gitu. Cuman kalau misalkan dari mungkin sobat podcast gitu ya yang alami hal seperti ini, ya macam-macam ya. Betul. Tadi sudah disebutkan bisa jadi kecelakaan juga, bisa juga masalah hubungan, cita-cita atau sesuatu yang ingin dicapai tidak terwujud gitu. Betul. Dari keluarga dulu bisa dimulai atau betul. Kan apa langsung ke psikolog gitu istilahnya? Kalau fase yang saya lewati adalah memang saya disupport banget dengan keluarga gitu. Jadi keluarga saya memang mungkin karena anaknya juga kuliah psikologi, jadi lebih melek kesehatan mental gitu. Jadi ketika kejadian itu terjadi gitu, yang dilakukan pertama kali orang tua saya lakukan adalah ketika ada orang berkunjung atau ketika itu kan memang fasenya lagi ribet banget ya di rumah sakit dan segala macam. Dia selalu, orang tua saya selalu bilang, jangan pernah tanyakan anak saya tentang kondisinya, jangan pernah tanyakan anak saya tentang kejadian yang dialami gitu. Menceritakan kejadian itu. Menceritakan lagi, karena kan tidak mudah bagi saya untuk menceritakan apa yang saya alami gitu. Jadi orang tua saya bilang, kalau mau tanya apa-apa tanya ke saya. Gitu yang dilakukan oleh orang tua saya. Jadi mereka sudah membentengi anaknya nih gitu, bahwa ini anak saya lagi tidak baik-baik saja, jadi jangan ditanya-tanyain terus gitu. Itu sih support keluarga yang saya rasakan banget. Lalu kemudian keluarga besar intinya ya, ketika tahu mereka datang ke rumah menghibur dan segala macamnya gitu, dan memastikan bahwa ya nggak apa-apa. Dalam artian kan saya merasa kecewa banget itu kan karena itu kuliah harus tertunda. Ketundaan saya kuliah itu kan terkait dengan keluarga juga, ada masalah dalam pendanaan dan segala macam. Lalu kemudian orang tua saya meyakinkan, nggak apa-apa terlambat gitu, dalam artian bahwa ini saya punya tanggung jawab moral ke keluarga gitu kan, bahwa mereka yang membiayai saya sekolah dan saya harus tertunda sekolahnya karena kecelakaan ini gitu kan. Lalu orang keluarga saya menyampaikan bahwa iya nggak apa-apa, yang penting kesehatanmu yang utama gitu. Jadi kayak support keluarga dulu yang utama, lalu kemudian didukung juga dengan teman-teman yang akhirnya ketika diminta untuk menceritakan kejadian itulah gitu, kadang kita sambil ketawa gitu, bahwa itu bukan sesuatu yang pernah menjadi sesuatu yang menyedihkan untuk kita, tapi kayak akhirnya bisa dibawa bercanda. Berarti kan rasa itu sudah hilang, rasa seremnya dari kejadian itu tuh sudah terkikis gitu. Bahkan saya bisa sampai menceritakan hari ini pun iya, berarti kan itu memang saya sudah cukup deal nih dengan kejadian itu gitu. Karena kan Ratna juga pernah cerita sama saya kalau seseorang curhat terhadap sesuatu dan itu sebenarnya sesuatu yang sangat traumatik begitu ya, bukan hanya kekesalan sesaat misalkan sama teman kantor atau teman kuliah begitu. Kalau curhat biasa tapi kalau menimbulkan traumatik kemudian dia menceritakan kepada orang lain, bisa jadi membangkitkan. Iya betul, karena secara nggak langsung flashback jadinya dengan kejadian itu, karena ketika dia belum deal dengan kejadian itu kan pasti akan ada rasa-rasa misalnya ingin menangis lah, atau ada rasa tidak menyenangkan. Tapi ketika dia sudah menerima bahwa itu adalah bagian dari kehidupannya, dia pernah mengalami kejadian itu, dan itu memang bukan kejadian yang bagus dan tidak menyenangkan gitu, tapi sudah diterima
dan sudah tidak dalam artian hilang rasanya dengan kejadian, tidak mesti rasa yang terjadi di kejadian itu sudah tidak terbawa lagi saat ini, maka dia akan lebih rileks aja menceritakannya gitu. Oke. Cuma perlu berhati-hati dong kalau artinya gini, misalkan katakan si A ini pernah traumatik begitu, ketika dia kawannya si B pernah tahu dia punya kejadian sesuatu yang luar biasa dialami sama dia, cuman dia nggak tahu detailnya dan dia pingin tahu, boleh nggak si A ini menolak? Boleh saja. Dalam artian si A menolak untuk tidak menceritakan ke si B. Iya, karena dia ngerasa kalau saya cerita akan bangkit dan ini akan susah. Dia merasa seperti sehingga itu. Itu sudah deal atau belum sih sebetulnya perayaan itu? Dan boleh menolak Pramaya, boleh menolak. Boleh menolak karena kan itu privacy ya, dalam artian itu dan itu berarti dia sudah aware bahwa ini kalau saya cerita berarti ada rasa-rasa yang tidak menyenangkan. Dia aware dengan situasinya dia, dan itu bagus sebenarnya bahwa orang ketika aware dengan kondisi perasaannya, pikirannya, perilakunya, berarti itu bagus. Berarti kan dia tahu bahwa ketika aku bercerita ini akan muncul perilaku yang tidak menyenangkan dari aku. Itu dan itu menurut saya pribadi itu adalah hal yang bagus ketika kita aware gitu. Lalu kemudian apakah dia sudah deal atau belum? Belum itu kan. Balik lagi ke orang itu, dan artinya dia memaknai kejadian itu masih seperti apa sih? Gitu. Ketika masih sulit untuk menceritakan, bisa jadi belum selesai, bisa jadi masih ada rasa tidak menyenangkan yang dia rasakan terhadap situasi tersebut gitu. Sehingga ya kita tidak bisa memaksakan juga orang mau cerita atau tidak. Gitu. Nah kalau demikian misalkan dia menolak dan benar-benar dia ingin mengubur lah istilahnya itu, dan dia juga tidak tahu sampai kapan, apa ketika orang menanyakan misalkan kejadian itu setelah misalkan sampai belasan tahun begitu, dia masih tetap tidak mau menceritakan, itu juga bukan berarti dia tidak istilah menerima atau tidaknya, kita nggak tau ya. Tidak tahu. Jadi artian gini, ketika dia memutuskan untuk tidak mau menceritakan mengubur lah istilahnya. Tidak mau mengingat lagi lah. Kalau Nana kan tadi bilang Nina udah menerima nih, maka bisa menjadi lucu-lucu ya istilahnya sesuatu yang tidak membebani lagi gitu ya. Betul. Ketika menceritakan itu bukan sesuatu yang memberatkan lah gitu ya. Kalau dia yang lain ini misalkan kalau dia nggak mau kita tidak bisa bilang dia sudah bisa menerima atau bagaimana ya, atau belum menerima. Dalam artian gini, kita bisa menilai bahwa mungkin dia mengubur itu rapat-rapat gitu. Itu adalah pilihannya. Cuman yang dikhawatirkan adalah ketika itu tadi yang saya ceritakan bahwa kalau ada kejadian yang sama dan respon dia berlebihan gitu kan. Berarti kan kita perlu lihat pernah ya mengalami hal ini sebelumnya. Sehingga kok kenapa responnya seperti ini gitu. Itu sih yang ditakutkan adalah ketika menemukan kejadian yang serupa. Takutnya itu masih yang betul. Diwaspadai begitu. Betul, takutnya seperti itu. Kalau dia mau memilih untuk enggak masalah, itu adalah pilihannya gitu. Cuman yang kita takutkan adalah ketika itu muncul lagi. Dalam artian kayak misalkan anak-anak yang dibully katakan gitu, dia tidak mau menceritakan ke orang tuanya bahwa dia pernah dibully. Tapi ketika di kehidupan dah dewasa gitu, nah di umur 37 tahun dibully lagi, dia mengingat lagi kejadian waktu kecil dia pernah dibully. Kita nggak tahu apa yang terjadi ketika dia di umur 37. Misalnya jadi langsung drop dan segala macam. Itu kan kalau ditelusuri lagi kan panjang ya. Itu. Jadi efek sampingnya ya ke situ. Cuma kalau dirasa dia mampu mengontrol itu, akan nggak apa-apa. Dan itu tidak masalah. Otomatis ini nggak ada kaitannya antara tadi ya perasaan menerima atau tidaknya ketika dia memilih untuk tidak menceritakan, menguburnya selamanya dengan menceritakan ke temannya, itu tidak ada kaitannya istilah gitu ya. Jadi, itu pilihan dia aja. Dia aja. Gitu. Yang penting adalah respon seseorang ini ketika mengalami kejadian yang serupa gitu ya, dengan mungkin angle yang beda, situasi yang berbeda. Bagaimana responnya? Kalau dia memang bisa menghadapi secara dewasa, tenang begitu, artinya boleh dikatakan dia sudah menerima. Sudah menerima, betul. Ketika misalkan dihadapkan dia artian kayak kecelakaan, misalkan udah pernah kecelakaan motor gitu. Terus kecelakaan motor lagi, udah respon dia biasa, tidak gimana-gimana, berarti ya mungkin dia sudah menerima. Berarti dia sudah bisa dikatakan menerima dengan kejadian sebelumnya. Bahwa kejadian sebelumnya tidak ada kaitannya dengan kejadian yang berikutnya gitu. Nah, andai kata responnya ternyata berlebihan begitu. Betul. Artinya ada perasaan tidak terima, boleh dibilang tanda-tandanya mungkin bisa seperti itu ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Mungkin juga sobat podcast bisa mempelajari dirinya ya kurang lebih ya. Jadi ketika menghadapi stres-stres tertentu. Betul, fase-fase ini tuh memang perlu banget bagi kita untuk mengenali diri kita sendiri gitu. Kayak ini tuh baik nggak ya untuk diceritakan? Kalau enggak, efek sampingnya apa gitu. Biasanya ketika banyak orang yang memutuskan untuk tidak menceritakan permasalahannya dia gitu, biasanya akan muncul karena reaksi fisik, sakit fisik itu sangat erat dengan
psikologis, kesehatan mental gitu. Dan artian gini, ketika orang tidak mau dia punya masalah yang berat gitu ya, tapi dia tidak mau menceritakan, biasanya muncullah sakit kepala, tiba-tiba demam, asam lambung naik. Nah, itu sebenarnya penyakit yang bisa jadi nih karena si yang bersangkutan stres gitu. Dan ketika itu muncul, dan artian kayak udah dikubur rapat-rapat nih, ada kejadian serupa kok muncul nih reaksi yang berlebih gitu. Coba tenangkan dirinya dulu, ambil nafas gitu kan, coba menenangkan diri. Kalau misalkan merasa sulit untuk menenangkan diri sendiri, minta pertolongan ke teman atau yang lainnya. Jadi memang dirasa kalau memang sudah lebih tenang gitu dan memang siap, cobalah untuk konsultasi ke psikolog gitu, atau ke psikiater gitu yang memang ahli jiwanya gitu ya. Cobalah untuk konsultasi di situ dan biar dibantu untuk mencari kenapa sih sebenarnya masih terjadi respon-respon yang berlebih ketika menghadapi situasi gitu. Jadi jangan malu untuk ke psikolog gitu. Bukan berarti ke psikolog itu rada gini ya, maksudnya dalam artian dianggap gila begitu ya. Iya, benar, rada gila. Enggak. Jadi ya itu yang perlu teman-teman sadari, bahwa kita jangan sampai itu slogannya yang selalu saya sampaikan, jangan nunggu sampai gila dulu baru ke psikolog gitu. Jadi cobalah untuk menyadari, aware dulu terhadap dirinya. Kalau ada kok kayaknya ini nggak make sense ya, misalnya dalam artinya nggak masuk akal saya mengalami ini, coba ngobrol ke psikolog. Siapa tahu ternyata ada masalah-masalah yang belum selesai, nggak usah malu lah istilahnya. Betul. Itu juga, nah itu dia sebuah podcast ya. Jadi jangan pernah malu kalau memang merasakan ini beban yang luar biasa begitu, karena yang mengukur kan diri kita sendiri. Iya, gitu. Betul. Yang tahu pun juga diri kita sendiri gitu. Karena apalagi sangat mengganggu kepada konsentrasi kita, fokus kita terhadap tujuan gitu ya. Iya, betul. Nah, balik lagi ke persoalannya Nana nih. Kalau sampai hari ini Ratna masih istilahnya untuk mobil ya, khususnya mobil nih, masih agak ada, boleh bilang trauma nggak nih atau gimana nih? Enggak. Bahasanya gimana? Bahasanya bukan trauma sih, tapi kayak lebih kurang demotivasi apa ya? Ya mungkin kayak tidak ada keinginan besar untuk menyetir itu tadi sih. Cuman kan itu dampak juga kan? Iya, dampak dari kejadian itu. Jadi kayak ada ketakutan yang besar yang membuat kayak nggak usah deh kalau nggak urgent gitu. Kenapa harus menyetir gitu kalau bisa disetirin gitu. Nah, ini kan sudah lebih dari 2 tahun ya jadi ya? Enggak, berarti 2016 kejadian. Ya hampir lebih dari 2 tahun. Oke. Sampai saat ini Ratna masih ngerasakan ada ketakutan itu, walaupun Ratna tadi dikatakan kalau ini bukan trauma ya lagi ya, tapi ini ada perasaan lain lah ya. Ada usaha sendiri dari Ratna untuk memulihkan itu misalkan sendiri? Jadi pertama yang saya lakukan adalah awalnya kayak tetap ada keinginan untuk pengen nyetir gitu kan, karena ini ya kebutuhan mobile aja sih sebenarnya ya. Padahal naik motor juga bisa aja gitu, cuman kayak punya skill tambahan lain lah selain itu kan. Mencoba untuk kursus menyetir lagi, mengikuti kursus menyetir selama 1 bulan. Waktu itu tidak muncul tuh perasaan ketakutan, itu tidak muncul ketika kursus itu, kayak malah fokusnya adalah wah akhirnya bisa nyetir lagi nih, karena sebelumnya udah pernah bisa nyetir, lalu kemampuan itu hilang karena nggak pernah diasah lah intinya, lalu kemudian kecelakaan dan segala macam. Kemudian mencoba lagi di tahun 2018 akhir saya mencoba untuk kita coba deh gitu, mengasah lagi skill ini gitu. Dan di situ saat itu adalah fokusnya adalah bisa menyetir. Cuman entah kenapa setelah selesai kursus itu kemudian mencoba pribadi gitu kan, menyenangkan ya bisa menyetir. Lama-lama kok muncul lagi ketakutan itu, karena mungkin yang saya setiri saat itu adalah mungkin keponakan saya yang masih kecil-kecil, jadi kayak ada bayangan bahwa ini kayak takut membahayakan mereka karena skill saya belum sebagus itu gitu. Jadi akhirnya kayak itu yang membuat kemampuan itu akhirnya kayak udahlah. Karena sebenarnya buat saya pribadi mendengarnya ya, ini semacam tantangan gitu loh. Dari Nana sendiri, bagaimana saya mengalahkan ketakutan ini? Betul, sudah dicoba sebenarnya. Sudah berani kayak ayo, ketakutanku adalah di mobil menyetir gitu. Sudah pernah dicoba, tapi pada akhirnya kayak entahlah ya, ada kekuatan yang membuat saya kayak nggak urgent lah gitu. Mungkin kalau ada keurgenan lainnya gitu yang memaksa saya untuk harus bisa, mungkin akan muncul lagi gitu. Kayak akan berani aja, gitu akan berani aja. Cuma kayak saat ini tuh kayak nggak ada yang mengharuskan untuk saya membuat saya harus bisa menyetir, jadinya kayak hilang aja kemampuan itu. Otomatis ini tidak membatasi dalam artian tidak mengganggu kegiatan sehari-hari. Itu pertama. Yang kedua adalah
pada saat misalkan tadi ada urgensi, ada suatu hal yang memang harus Nana membawa mobil, misalnya orang tua sakit, katakanlah demikian, betul. harus mengantar seperti itu, karena nggak ada yang lain lagi, kebetulan ada Nana di rumah, tetap berani. Tetap berani. Okay. Kayak fase, kayak udah urgent banget nih, nggak ada yang bisa, tetap bisa gitu, akan tetap kayak butuh digitukan dulu mungkin ya, pada akhirnya mau karena saat ini kayak gua nggak masih banyak yang masih bisa nyetir gitu loh, jadi kayak nggak urgent aja. Iya. Otomatis betul tadi kalau Nana mengatakan ini bukan sesuatu yang traumatik. Kalau traumatik kan pasti sangat tidak mau menyentuh. Ini tuh bukan hal yang mudah ya. Dalam artian kayak untuk mencoba untuk menghadapi aja tuh bukan hal yang mudah. Seperti hari ini sobat podcast ya, Ratna dengan mudahnya cerita. Sekali lagi saya sudah izin ya. Saya nggak mau juga tadi memunculkan traumatik, tapi kayaknya udah ringan ya. Sudah dilewati sudah lama ya. Memang masih ada beberapa kali, tapi kayak ya masih bisa dihandle lah. Apa yang bisa bagaimana kita bisa mengukur Ratna sendiri, mungkin juga sobat podcast ingin tahu sesuatu itu dikatakan memang menjadi beban yang traumatik, karena stres itu kan tingkatannya masing-masing ya, ada betul. Sampai mana gitu, sampai artinya ini butuh penanganan begitu. Oke, sampai mana batas, dalam artian kayak batasan bahwa ini perlu penanganan ahli gitu, dan masih bisa dikontrol karena sendiri. Maaf saya potong dikit, karena kan kadang-kadang seperti Nana pernah sharing di Instagram tentang bipolar begitu. Itu awalnya muncul kan bukan karena ujuk-ujuk dia lahir udah bipolar, tidak. Betul. Tapi ada proses stres salah satunya. Nah, bagaimana bisa mengukur sampai jangan sampai lah kita betul. Jadi dalam artian gini, ketika teman-teman punya masalah gitu dan teman-teman sudah merasa stuck, udah mencoba nih segala cara stuck dan akhirnya membuat aktivitas banyak terganggu, lalu kemudian rawat diri berkurang. Dalam artian rawat diri itu kayak makan nggak teratur, mulai jarang mandi, mulai tidak memperhatikan kondisi diri gitu ya, ada akhirnya membuat demotivasi gitu ya, kurang termotivasi dalam melakukan berbagai hal gitu. Cobalah untuk ketemu dengan ahlinya gitu. Dalam artian kayak udah sampai ngerasa sedih terus menerus gitu ya, kayak nggak bisa, dalam artian udah ada pikiran untuk menuju suicide atau bunuh diri. Itu cobalah untuk konsultasi ke ahlinya. Jangan sampai terlambat sih, dalam artian kayak jangan sepelekan masalah stres berat ini gitu, karena itu tadi sakit mental, kesehatan mental ini sangat dekat sekali dengan hubungannya dengan kesehatan fisik gitu. Jadi bisa saja sebenarnya sakit mental yang sakit yang akhirnya yang muncul lebih dominan adalah sakit fisiknya, padahal sebenarnya sakit fisik ini disebabkan karena sakit mentalnya itu tadi gitu. Jadi ketika sudah merasa bahwa kok nafsu makan sebenarnya paling kentara ya. Kalau nafsu makan udah mulai nggak enak gitu, terus tidur tidak nyenyak gitu ya. Putus cinta kayaknya. Pernah ngalamin. Oh gitu. Rasa-rasanya sama ya ketika. Oke, karena lebih kayak sedih, gitu ya. Sedih terus menerus gitu, dan ya itulah, cobalah cari bantuan gitu. Kalau misalkan dengan teman sudah bisa diselesaikan bagus, tapi kalau ternyata karena kan masyarakat kita sekarang sulit ya percaya dengan lingkungannya gitu, mulai banyak krisis ketidakpercayaan gitu, karena banyaknya gosip dan segala macam gitu, takutnya disebarluaskan gitu, sehingga bolehlah datang ke psikolog untuk sekedar menceritakan aja. Kadang orang datang ke saya itu hanya untuk menceritakan permasalahan dia gitu, tanpa perlu tahu solusinya apa gitu. Kadang orang hanya perlu didengarkan saja gitu, jadi maka carilah orang yang siap untuk mendengarkan. Oke, itu dia sobat podcast ya. Salah satu tandanya mungkin banyak orang ngalamin juga pada saat putus cinta tuh, susah makan, kemudian susah tidur ya, kurang lebih saya juga pernah ngalamin. Tapi tadi yang belum sampai kayaknya tidak merawat diri waktunya panjang begitu ya, mungkin 1 bulan sampai 2 bulan, 3 bulan belum terselesaikan begitu ya. Iya. Dan misalkan itu yang tanda-tanda yang bisa kita kenali gitu. Terjadi sampai sebulan lah kalau enggak. Misalnya kalau sebulan itu terus menerus kan kasihan juga badannya ya. Kalau misalkan sudah siap, karena kan fase untuk ketemu psikolog itu perlu siap, willing dan ready gitu. Siap dan willing dan ready itu tadi gitu. Kita siap untuk ketemu, siap untuk diproses, dan namanya mau untuk di ini gitu. Kitanya mau dan siap untuk diproses gitu. Karena kan ada rasa mungkin canggung ya di awal ya. Iya betul, karena kan orang nggak dikenal lah istilahnya. Betul, prosesnya kan ketika kita percaya dulu sama psikolognya, akhirnya ketika kita punya proses percaya itu kan kita akan menceritakan apapun yang kita mau sampaikan gitu. Iya, itu ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita sobat podcast terutama, dan tentunya saya juga kan nggak tahu ya ke depan seperti apa. Betul. Mudah-mudahan sih enggak gitu berharapnya, tapi
coba mengenali tingkat stresnya seperti itu ya, agar tidak menimbulkan hal-hal yang ya psikis, gangguan psikis yang seperti betul. Entah apapun ya, bentuknya bipolar atau apapun yang macam-macam traumatik, yang seperti Ratna rasakan. Nah, mungkin sobat podcast juga saya undang begitu ya ke depannya, terutama yang mungkin kalau saya tinggal di Bali gitu, bagi yang tinggal di Bali mau cerita boleh, nanti silahkan datang langsung ke sini atau menuliskan juga boleh ya, terutama kalau dari luar Bali atau siapapun itu yang mungkin malu begitu, boleh anonim ceritakan aja permasalahannya. Kami coba dalam artian di sini ada psikolog Ratna, mungkin ada Mbak Lili juga yang akan kami coba untuk membantu begitu ya, mendiskusikan atau mungkin memberikan solusi terhadap permasalahannya, apa yang harus dilakukan, sehingga mungkin dia belum tahu apakah saya udah stres berat atau enggak. Untuk mau tahu tingkat kesetresannya, betul. Untuk mencegah hal-hal yang tentunya tidak diharapkan dalam hal ini, kesehatan psikis yang lebih buruk lagi. Betul. Oke, terima kasih Nana. Ya, terima kasih juga. Ini kenapa dari tadi mungkin Ratna, Nana ya, panggilannya lah sama. Iya, panggilan singkatnya Nana gitu ya. Biar nggak bingung kok tadi Ratna deh. Oke, itu dulu. Terima kasih sekali lagi Ratna buat ceritanya, obrolannya, sudah mau curhat tentang pribadinya, tapi ini saya harapkan bisa bermanfaat buat sobat podcast. Iya, terima kasih juga loh sudah mengundang, dan terima kasih sudah mau mendengarkan sharing saya. Oke. Semoga bermanfaat teman-teman semua ya. Iya, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Ratna dan juga sobat podcast sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.